Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, Pesta Santo Lukas. Bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai ayat 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masih suster muda, setiap bulan saya dengan 2 teman suster pergi kerasulan dan pengobatan ke suatu stasi. Saya mendampingi anak sekolah minggu, seorang suster memimpin ibadat, dan seorang suster memberi pengobatan kepada umat. Stasi yang kami kunjungi cukup jauh. Sekali perjalanan jauhnya 6 km. Berarti kalau PP kami harus berjalan 12 km. Ditambah lagi kami harus melewati hutan, menyelusuri jalan-jalan kecil dan jembatan yang lumayan berbahaya. Untuk itu kami sudah mengantisipasi dengan membawa kebutuhan yang seperlunya saja. Tas kecil, payung, dan permen yang akan diberikan kepada anak-anak. Kalau kami pulang dari stasi, terkadang umat mau memberi oleh-oleh untuk kami bawa pulang. Mengingat jauh dan beratnya perjalanan yang akan ditempuh, maka di perjalanan oleh-oleh tersebut kami berikan kepada mereka yang kami jumpai, sehingga dalam perjalanan beban itu tidak terlalu berat dan perjalanan dapat dinikmati dengan sukacita. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus menasihati mereka tentang banyaknya tuaian tetapi pekerja sedikit. Maka ia berkata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Para murid diminta berdoa supaya tuaian besar itu diimbangi dengan jumlah pekerja yang memadai. Hal ini mau mengatakan bahwa misi utusannya maupun misinya sendiri tunduk kepada Allah selaku pengelola panenan. Para murid tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi senantiasa harus dekat dan menjalin relasi yang baik dengan Allah selaku pengelola panenan. Karena para murid akan diutus
diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala yang akan mengacaukan pekerjaan mereka. Tugas perutusan para murid sangat berat. Bukan hanya menempuh perjalanan sekian puluh kilometer seperti yang kami alami, tetapi menghadapi serigala-serigala yang siap menerkam mereka, yang akan menolak pewartaan mereka dan barangkali membinasakan mereka. Untuk itu, Yesus menasihatkan para murid untuk tidak membawa banyak barang-barang yang dapat mengganggu perjalanan dan tidak lagi fokus pada pelayanan yang diberikan kepada mereka. Jangan membuang-buang waktu dengan memberi salam yang panjang-panjang. Menerima tawaran tempat tinggal, tetapi jangan mencari keadaan yang lebih baik dan sibuk mengurus kebutuhan diri. Dan pesan yang harus disampaikan dalam pelayanan adalah kerajaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara-saudari yang terkasih, dipanggil dan diutus tidak terjadi dengan sendirinya dan bukan kehendak manusia. Panggilan dan perutusan terjadi karena Tuhan menghendakinya, seperti Santo Lukas yang kita pestakan hari ini. Lukas lahir di Antioquia dari sebuah keluarga kafir. Pada masa itu, Antioquia adalah kota termasyhur. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka mewartakan Tuhan dan berhasil mentobatkan banyak orang kafir, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antioquia yang bertobat ialah Lukanos, atau lazim dikenal dengan Lukas. Setelah bertobat, Lukas menggabungkan diri dengan Paulus dan menemaninya dalam perjalanan misionaris ke Makedonia, Yerusalem, dan ke Roma. Lukas menekankan bahwa kabar gembira harus ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina dina, kepada kaum fakir miskin dan para pendosa. Oleh karena itu, Injil Lukas biasa disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Saudara-saudari, Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Seperti Lukas, kita juga dipanggil dan diutus untuk terlibat dalam karyanya lewat pelayanan kita, baik dalam keluarga, di gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat. Agar perutusan kita sungguh mewartakan kerajaan Allah, membawa kesembuhan bagi orang-orang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani, dan membawa sukacita bagi sesama, maka pertama, kita yang diutus harus senantiasa dekat dengan Tuhan yang memilih dan mengutus kita. Yang kedua, kita sadar tugas perutusan bukan tanpa tantangan dan perjuangan. Maka hal-hal yang mengganggu perutusan kita harus disingkirkan. Yang ketiga, senantiasa mengalami pertobatan dalam hidup, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan dan menjadi sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati.